Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kasus Samsudin dengan pesulap merah memang menjadi perhatian publik. Tak kurang dari Pak Ulama dan juga tim perdukunan, kini para artis juga ikut bersuara atas konflik tersebut. Inul Daratista, penyanyi yang sama-sama berasal dari Jawa Timur, juga buka suara. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari user 64837. Inul Daratista turun tangan. Pesulap merah ketemu Gus Samsudin KW. Dimintain KTP nggak bang? Persatuan pesulap merah dan Gus Samsudin belum menemukan titik terang. Namun mereka akhirnya bertemu berkat campur tangan Inul Daratista. Lewat unggahan terbaru, pesulap merah membagikan momen pertemuannya dengan Gus Samsudin. Jangan kaget dulu, Gus Samsudin yang ditemui pemilik nama Marcel Radival itu adalah Adam Suseno. Adam Suseno merupakan suami dari Inul Daratista. Pesulap merah rupanya berkunjung ke kediaman Inul Daratista untuk konten baru. Khususnya untuk acara ini, Inul mendandani suaminya menjadi mirip Gus Samsudin. Akhirnya ketemu juga nih sama Agus Wahyudin, si paling nyeker yang diperankan Mas Sadam. Kalau Agus Wahyudin ketika didatangin beneran, nerima dengan baik dan beradab, bukan malah nyuruh pengacara dan preman-preman yang menghadapi cuaks. Sambungnya menyindir Gus Samsudin. Pertemuan pesulap merah dan Gus Samsudin ini tentu mengundang beragam komentar dari warganet. Dimintain KTP nggak bang? Komentar akun STVNS. Haha, Mas Adam jadi Udin, si paling berkumis. Konflik antara mereka bermula dari kunjungan pesulap merah ke Padepokan Gus Samsudin yang berujung ribut. Seperti yang disampaikan sang pesulap, kedatangan tidak disambut dengan baik. Nah, begitulah Inul Daratista yang sama-sama dari Jawa Timur, tetapi Jawa Timur bagian utaranya Kota Malang, sementara yang lain adalah daerah Blitar. Gus Samsudin memiliki padepokan di daerah Blitar, guys. Kan gitu. Artinya di sini kalau berbicara masalah santet itu tidak ada, katanya goib itu tidak ada, Marcel ini harus banyak-banyak minum air sabun dia. Yeah. Jadi harus banyak minum air sabun biar otaknya encer gitu. Karena gini, orang setingkat anggota DPR RI aja lagi sibuk-sibuknya bikin undang-undang tentang ilmu santet. Kok ada anak yang seperti Marcel ini bicara santet? Nggak ada. Jadi sejujurnya jangankan Marcel sih, saya pun juga tak percaya sejujurnya ya. Sekarang ini saya tanya, jangan bilang nggak percaya Mas Richard Lee. Karena apa? Habis acara ini nggak viral, takutnya Mas Richard Lee muntah darah tidak ada penyebabnya. Karena begini, kan boleh Mas Richard Lee kan masyarakat gini, kan betul, orang kan betul. boleh percaya atau tidak percaya, jadi gini, kan nggak boleh memaksakan kepercayaan. Ya, betul itu gitu. Kalau Dr. Richard Lee tidak percaya, Dr. Richard Lee pergi ke Siloam. 3 bulan lalu anak buah saya masuk karena santet. Ya itu kan dicek HB-nya, dicek itunya tidak ada. Bahkan trombositnya itu 0.
Gini Mas. Kalau menurut ilmu kedokteran, trombosit 0 itu mati. Gini Mas. Ya. Kalau dokter ngeluarin itu diagnosanya karena santet, Ya. saya kasih 3 iPhone. Tidak ngeluarkan diagnosa karena santet, karena penyakit kedokteran yang jelas. Tetapi itu kan klaim satu orang. Betul, yang membuat mereka bingung kenapa trombositnya sudah 0, ini sudah nih. Kenapa? Semua pasti ada alasan medisnya. Iya betul. Iya kayak saya bilang tadi, alasan medis kalau tetap. Masnya bisa ngomong, ini nih karena santet nih, dokternya pun bilang, rumah sakit bilang karena santet nih, jangan kan iPhone, 1 Alphard saya kasih nih. Betul, kalau rumah sakit pasti bicaranya masalah ilmu kedokteran. Kan saya bilang gitu. Namun ini orang kalau bicara masalah, kan kita tanya juga kepada ahli-ahli kedokteran kan gitu. Ini trombositnya kan menurut dokter udah sekian udah rendah banget. Oh ini udah bahkan ya, itu kan kepercayaan, bisa nggak selamat kan gitu. Itu kepercayaan masing-masing. Artinya bukan berarti tidak bisa diselamatkan oleh rumah sakit. Menurut Bang Firdaus kan ada, itu kan kepercayaan masing-masing. Saya nggak bantah. Saya juga nggak berusaha merubah kepercayaan Bang Firdaus. Iya betul. Bagi saya kan, menurut saya santet itu menurut saya. Ya kan simple, pertanyaan saya adalah kalau memang ada, kenapa nggak Marcel aja jangan saya. Kenapa nggak Marcel disantet? Belum. Tapi mau disantet? Ya nggak tahu. Kalau itu nggak tahu, tapi belum. Oke, terus katanya tadi, wah kan ada tulisan ini komen ya. Kok tambah sepi katanya kan? Kenapa kalau nggak tambah sepi kan katanya dukun jago? Kenapa nggak pakai penglaris sendiri aja? Oh nggak gini, kalau masalah sepi itu bicara dukun urut. Ya, kemarin tuh yang pelapor, Pak Agus, dia yang berbicara masalah, kan saya bilang tadi ada 12 karakter dukun. Dukun urut tambah sepi. Ini salah satunya nih, gara-gara bilang ini dukun urut, jadi sepi. Dukun urut menurut versinya beliau di dukun urut. Dukun yang lain nggak? Ya belum tentu, kan yang baru berbicara dukun urut, kan saya bilang ada 12 karakter di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Bang Jindan, ada perubahan nggak setelah tampilnya Marcel? Kalau aneh pribadi, buat ruqyah dan pengobatan dan jual minyak juga, minyak mahabbah ya. Sama sekali setelah kata nggak ada, cuman orang bertanya banyak. Oh, tapi nggak ada perubahan? Nggak ada, cuma bertanya banyak. Bib, kenapa nih Marcel nggak ente sikat Bib? Atau ente ente baca ini biar dia sadar dan taubat. Dan dia nggak percaya yang ada ilmu santet. Dan jikalau seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan syahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang muslim melihat jin, diragukan syahadatnya. Dan keluar, ibarat kata, akan keluar di agamanya. Bahasa saudara Marcel atau pesulap merah ini kan kayak orang habis nyabu gitu. Jadi hari ini A, besok berubah lagi C, D. Jadi kayak ambigu. Tidak bisa ada yang dipegang bahasanya. Kenapa? Karena dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan, besok masalah ini. Tapi itu ngeblunder terus gitu. Jadi tidak ada yang substansi. Artinya di sini satu lagi, ada beberapa bahasa juga yang kita kutip dari dia, tapi salah satunya itu tadi ya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, syahadatnya diragukan. Bagaimana bisa syahadatnya diragukan? Berarti wali Allah sementara Rasulullah SAW aja bisa berbicara dengan jin. Abdul Qadir Jalani bisa bisa memerintahkan jin. Mohon maaf, Bang Firdaus. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman, dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non Muslim ya, saya nggak tahu ya. Dua-duanya juga mengatakan bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Al-Quran. Gitu, harus baca Al-Quran. Berarti baca Arab gondol dong. Iya, harus baca. Anggap